Setelah melahirkan iPad 9 pada tahun 2021, Apple merancang iPad 10 dan merilisnya setahun kemudian. iPad 10 tentu langsung mencuri perhatian para pengguna tablet. Apalagi produk Apple kerap dinantikan karena dianggap selalu terdepan dibandingkan para pesaingnya. Namun benarkah iPad 10 memang unggul dibandingkan sang kakak? Sebelum mencapai satu kesimpulan, sebaiknya perhatikan kelebihan dan kekurangan iPad 10, terutama untukmu yang akan membeli iPad. Para reviewer memberikan ulasan menarik yang wajib kamu ketahui nih. iPad 10 rilis tahun 2022 dan tersedia warna silver, biru, kuning, dan merah muda. Harga jualnya dimulai sekitar 8,9 juta rupiah. Sementara itu, tipe iPad 10 yang paling mahal dibanderol kisaran 14,4 juta rupiah. Bila dibandingkan dengan iPad 9 yang dijual mulai dari 4,9 juta rupiah, harga iPad 10 2 kali lipat lebih mahal ya guys. Sebenarnya harga tersebut akan worth it bila spesifikasi yang ditawarkan memang sudah di level dewa. Inilah yang diulik oleh para reviewer. Apakah spesifikasi iPad 10 sangat gahar sampai Apple berani menjual dengan harga tinggi? Untuk kamu yang akan membeli iPad, kelebihan dan kekurangan iPad 10 harus dipahami dengan benar. Berikut kelebihan dan kekurangannya. Saat rilis, iPad 9 sudah menawarkan layar yang lebar, yakni 10,2 inci, tapi dengan desain lebih ramping dan bezel tipis. Pengguna akan merasa nyaman saat menonton video, film, atau YouTube. Nah, Apple ternyata membuat iPad 10 lebih lebar lagi. Dengan dimensi layar 10,9 inci, tentu tampilan lebih memuaskan. Sementara itu, kualitas layar masih setara dengan iPad 9. Sehingga layar tetap jernih dan cerah karena resolusinya 1620 x 2160 piksel. Satu poin yang perlu diperhatikan, ada ulasan yang menyebut bahwa tingkat kecerahan layar iPad 10 agak kurang dibandingkan kecerahan layar iPad 9. Namun kekurangan ini masih bisa ditoleransi mengingat perbedaannya sangat tipis. Kelebihan dan kekurangan iPad 10 sangat mudah dilihat dari segi prosesor atau dapur pacu. Berbeda dengan iPad 9 yang menggunakan chipset A13 Bionic, iPad 10 sudah memakai chipset A14 Bionic. Secara performa, dapur pacu tersebut lebih mumpuni meski masih kalah cepat dari prosesor M1 dan M2. Namun, bukan berarti A14 Bionic gak bagus ya guys. Dilansir DeVerge, dapur pacu tersebut sudah mendukung iPad 10 dengan sangat baik. Kecepatannya tentu lebih bisa diandalkan daripada kecepatan iPad 9. Apalagi iPad 10 didukung kapasitas penyimpanan besar, yakni 64 GB dan 256 GB. Selain itu, masa pakai baterai juga tahan lama. Dilansir Tom's Guide, kamu bisa menggunakannya sekitar 10 jam. Harus diakui kamera iPad 10 lebih unggul dari kamera iPad 9. Keduanya memang menggunakan fitur center stage untuk memperjelas objek, atau membuat proporsi yang pas jika ada lebih dari satu orang di kamera. Poin plusnya adalah resolusi kamera iPad 10 lebih oke. Lensa kamera depan dan kamera belakangnya 12 MP. Kemampuan merekam video 4K dengan lensa ini, iPad 10 tentu menjanjikan hasil jepretan atau rekaman kamera yang lebih menakjubkan. Bila kamu sedang mempertimbangkan membeli iPad, cek kelebihan dan kekurangan iPad 10 ini. Jika perlu, bandingkan dengan kelebihan dan kekurangan iPad 9. Supaya kamu punya pertimbangan yang makin insightful. Kurang adil bila hanya mengulas kelebihan iPad 10 tanpa membicarakan kekurangannya. Selain itu, iPad 10 juga bukan tablet sempurna tanpa celah. Walaupun diklaim lebih oke secara spesifikasi dari iPad 9, iPad 10 masih belum bisa menyamai iPad Air dan iPad Pro. Berikut kekurangan iPad 10 yang perlu diketahui juga. iPad 10 dilengkapi dengan aksesori pensil. Namun, aksesori ini dijual dengan harga terpisah dari harga iPad 10. Menariknya, iPad 10 hanya bisa menggunakan pensil Apple generasi pertama dan gak bisa pakai pensil Apple generasi kedua.
Hal lain yang bikin pengguna iPad 10 ribet adalah iPad model terbaru gak pakai port Lightning. Sehingga perlu adaptor USB-C ke Lightning agar bisa memakai pensil Apple generasi pertama. Adaptornya pun dijual terpisah dari pensil Apple generasi pertama dan iPad 10. Jadi secara gak langsung pengguna perlu mengeluarkan budget lebih untuk beli kedua aksesori tersebut. Di satu sisi harga iPad 10 juga gak bisa dibilang murah. Mungkin Apple ingin membuat tampilan iPad 10 seperti iPad Air dan iPad Pro dengan menghadirkan aksesori berupa Magic Keyboard. Namun berbeda dengan Magic Keyboard yang dimiliki iPad Air dan iPad Pro, iPad 10 punya Magic Keyboard Folio. Keyboard ini punya dua magnet di bagian belakang dengan penyangga. Untuk menghubungkannya ada smart connector pada tepian tablet. Desainnya memang nggak terlalu spesial, tapi fungsinya bisa diandalkan. Ulasan positif tersebut juga dilansir Hardware Zone. Keyboard juga terasa kokoh. Selain itu, Magic Keyboard Folio punya beberapa tombol yang dimiliki Magic Keyboard. Hanya saja, lagi-lagi masalahnya adalah pada harga. Dilansir DVRG, aksesori keyboard dinilai cukup mahal. Jawaban pertanyaan tersebut sebetulnya cukup subjektif. Apalagi kelebihan dan kekurangan iPad 10 mungkin dinilai berbeda-beda oleh setiap orang. Namun ulasan ini perlu satu kesimpulan yang bikin kamu punya gambaran utuh mengenai iPad 10. Jika mempertimbangkan pendapat para reviewer juga, iPad 10 ibarat anak yang tengah atau standar. Gak bisa dibilang spesial, tapi bukan berarti buruk juga. Hanya saja iPad 10 dibanderol dengan harga 2 kali lipat lebih mahal dari iPad 9. Sedangkan spesifikasinya gak jauh beda, ditambah lagi beberapa minus yang cukup krusial. Dampaknya bisa memengaruhi kenyamanan pengguna. Jika dibandingkan dengan iPad Air dan iPad Pro, iPad Air dan iPad Pro menawarkan spesifikasi jauh lebih dari segala sisi. Oleh karena itu, kebanyakan pengguna akan memilih iPad 9 yang lebih murah dengan spek yang mirip dengan iPad 10. Jika punya budget lebih, pengguna akan condong membeli iPad Pro atau iPad Air sekalian. Kendati demikian, semua keputusan ada di tanganmu ya. Jika memang sesuai kebutuhanmu dan kamu gak masalah dengan kekurangannya, maka iPad 10 adalah tablet terbaik untukmu. Support terus channel Gadget Millennium dengan cara klik tombol like jika kalian menyukai video ini. Serta jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pertama saat Mimin upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.